Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Inarno, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Bursa Karbon dan Pasar Keuangan Derivatif, Pak Iman, selaku Dirut Bursa Efek Indonesia, Mas Wahyu Daniel, Pemretnya CNBC Indonesia, Pak Fauzi Iksan, ini ada Pak Suhaji juga, BS-nya LPS, para direksi Bursa Efek Indonesia, dan para undangan yang lain. Ini mungkin momen yang luar biasa Pak bagi kita pagi hari ini, karena dari pagi kita perhatikan kenapa hari ini setelah 2 hari berturut-turut hijau, hari ini kok mulai agak, biasalah pasar selalu penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal tentang satu, apakah pasar kita ini cukup pantas untuk dimainkan dan dipermainkan oleh sentimen dan persepsi, jauh dari fundamental ekonomi kita. Apakah sudah sepantas itu gitu? Negara sebesar Indonesia kemudian didrive dari satu isu ke isu yang lain, dan sementara isu yang satu ke yang lain ini lebih ditopang oleh situasi dan rumor, tidak didasarkan kepada fundamental itu sendiri. Nah, saya ingin menyampaikan, karena kami di politik, traffic informasi itu sangat crowded, dan saya ingin menyampaikan piece by piece, sepotong demi sepotong informasi itu seberapa kuat dan message-nya harus seperti apa kepada pasar. Karena banyak isu sekali dulu Pak, dulu zaman kita pertama-tama setelah era reformasi itu, Gubernur Bank Indonesia ngomong sedikit mempengaruhi nilai tukar, volatilitas harga saham terkoreksi, dan selalu korelatif antara itu. Tapi makin lama isu itu karena politiknya makin volatile, tapi kemudian justru pasar uangnya yang tidak bisa mengikuti volatilitas di politik karena terlalu dinamis. Dan kemudian saya beberapa kali membaca seberapa jauh transmisi isu politik itu kepada isu ekonomi, apalagi mempengaruhi fundamental pasar dan mempengaruhi sentimen dan persepsi di pasar modal. Nah, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, beberapa hari terakhir bahkan semalam, 2 hari ini kami di Komisi 11 ada beberapa rapat yang sangat mendalam dengan LPS dan Bank Indonesia dengan Pak Gubernur, LPS dengan jajarannya. Bahkan baru semalam Pak selesai dengan Gubernur Bank Indonesia. Saya ingin meng-share beberapa data kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat seperti apa sih sebenarnya isu yang berkembang saat ini. Kenapa harus kita berikan pandangan yang lebih mendalam sehingga pasar bisa merespon, oh ini sebenarnya cuma respon yang temporer, atau memang isu yang ada itu ditopang oleh keadaan fundamental yang memadai. Silakan dilanjut. Nah, kalau kita lihat situasi setelah Trump dilantik, itu kan ada situasi yang kemudian seluruh dunia, karena Amerika ini adalah kiblatnya ekonomi dunia. Trump kemudian memberikan ketidakpastian baru. Ketidakpastian baru yang luar biasa dilakukan oleh Trump adalah musuhnya sendiri, temannya sendiri jadikan musuh. Meksiko yang selama ini support banyak hal dijadikan musuh. Eropa yang selama ini sejak Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama pun selalu menjadi sekutu sampai Perang Dingin dan sekarang, itu pun dijadikan musuh. Jepang juga sama diperlakukan walaupun belum kelihatan, tapi Kanada yang tetangga sebelahnya itu pun juga dijadikan musuh. Dan ini menimbulkan ketidakpastian baru. Kalau
Cina sudah pasti dijadikan musuh oleh Eropa. Lah, musuh dagang. Lah, situasi ini kan menimbulkan ketidakpastian baru. Nah, kalau kita lihat ekonomi Amerika tumbuh baik, tapi didukung oleh konsumsi, namun inflasinya tetap tinggi, Pak. Kemudian kalau kita lihat Eropa, kita tahu Eropa menghadapi tekanan yang sangat berat pasca Covid. Dan mereka sampai sekarang belum recover seperti harapan banyak warganya mereka sendiri. Eropa ini negara maju yang menghadapi situasi dan konsolidasi di Uni Eropa sendiri. Dan kalau kita lihat ada situasi yang sangat mendasar di Eropa sampai saat ini adalah ketika konflik antara Rusia dan Ukraina diselesaikan dengan metode tidak melibatkan Eropa. Amerika mengambil inisiatif sehingga Eropa kemudian semua orang berpikir dalam geostrategis mereka, mungkin NATO latihan sendiri tanpa Amerika. Dan ini kan menimbulkan risiko tersendiri. Tiongkok kita tahu, Cina selalu menjadi market driver di seluruh dunia soal perdagangan. Dan Cina selalu menemukan strategi baru, bagaimana cara menghadapi Amerika. Ketika dia kena perang dagang, dia pasang investasinya di sekitar Amerika yang tidak mengenakan tarif. Tapi kemudian Amerika tahu sehingga Meksikonya dihajar sama mereka. Kanadanya dihajar karena dianggap bahwa di dalam Meksiko, di dalam Kanada ada investasi China. Dan mereka perlu menerima sanksi untuk itu. Nah, kemudian Jepang sama. Karena mereka selalu mengharapkan investasi asing, maka industri dalam negeri mereka selalu mengalami konstruksi. Jepang selalu mengharapkan pertumbuhan yang datang dari negara-negara yang di mana mereka menanamkan investasi. Makanya kalau Indonesia tumbuh tinggi, Jepang akan sangat suka. Karena apa? Di bulan Maret, bulan April mereka akan pasti menerima dividen dari Indonesia. Bagi Jepang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terlalu penting di dalam negeri. Yang penting adalah pertumbuhan di mana negara-negara tempat mereka melakukan investasi itu tetap tumbuh dan menguntungkan bagi investasi Jepang. Nah, itulah kenapa Pak, Indonesia perlu pertumbuhan tinggi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, 8%. Karena apa? Vietnam sudah mulai growth-nya melewati 6 dan menuju 7. Filipina juga sama. Sehingga kita harus membangun confident kepada siapa? Kepada seluruh pelaku ekonomi, termasuk para investor asing, bahwa Indonesia bisa tumbuh dan menguntungkan bagi investasi asing. Dan ini penting. Dan ini biasanya kepada siapa? Bukan investor di capital market, investor di foreign direct investment. Tetapi foreign direct investment juga perlu wajah, Pak. Wajahnya apa? Wajahnya ini salah satunya adalah di bursa saham ini. Kalau bursa sahamnya tidak menguntungkan, apalagi foreign direct investment-nya. Lah, itulah kenapa kemarin kita perlu datang ke bursa efek, Pak. Karena untuk memberikan keyakinan, membangun confident kepada para pengelola, yaitu otoritas jasa keuangan dan bursa efek, karena mereka adalah otoritas dan instrumen negara yang mengelola investasi di pasar modal, bahwa mereka harus dikuatkan peran dan fungsi mereka dalam situasi sulit pun kita yang di politik memberikan dukungan kepada mereka. Karena apa, Pak? Kalau kita memberikan dukungan yang positif, langkah-langkah mereka diberi support, maka mereka akan makin percaya diri dalam mengelola bursa ini dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, next, saya ingin nyampaikan bahwa kalau kita perkirakan pertumbuhan kita masih di dalam prediksi yang kita perkirakan. Masih dalam tumbuh. Ini data yang diberikan oleh LPS baru 2 hari yang lalu, Pak, kepada Komisi 11. Ini diberikan. Jadi kalau kita perhatikan, kita mengalami situasi berat di tahun 2020 karena Covid, konstruksi yang begitu dalam. Tetapi setelah itu kita rally panjang. Kita
Makanya ketika Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita perlu tumbuh 8%, dan kita di Komisi 11 sedang mempersiapkan bagaimana slope pertumbuhan kita di 2029 itu bisa 8%. Bappenas kita minta membangun sistemnya, apa saja yang perlu, komponen-komponen pertumbuhan yang harus dinaikkan, dan Kementerian Keuangan juga kita perlu kuatkan komponen mana saja, termasuk bank sentral. Karena apa? Pertumbuhan kita kalau di drive oleh dua engine, yaitu fiscal policy dan monetary policy, ini akan menjadi sebuah kombinasi dan konsolidasi nasional yang kuat ke depan. Untuk apa? Ya, membangun confident bahwa Indonesia sangat serius mengerjakan ekonomi. Kita pernah tumbuh sangat konsisten di kisaran 7-8% di zamannya Pak Harto. Di saat apa? Di saat Bank Indonesia punya peran yang sangat kuat di dalam pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Pada saat kita juga menghadapi situasi ruang fiskal kita juga terbatas seperti saat ini. Tapi pada saat itu semua bisa digerakkan bersama-sama dalam sebuah konsolidasi sehingga kita tumbuh sekitar 7-8% dalam sebuah rally yang panjang di tahun 80-an sampai 90-an. Dan itu apa? Membuat Indonesia waktu itu disegani sebagai salah satu macan Asia. Next. Nah, ini data ini Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ini survei yang dilakukan oleh LPS. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh LPS ini, kepercayaan konsumen kembali kepada level optimis. Kepada level yang optimis, kepercayaan konsumen. Ini kalau Bapak Ibu sekalian, indeks situasi saat ini dan indeks ekspektasinya semuanya bergerak naik. Semuanya bergerak naik. Artinya apa? Ini survei di bulan Februari. Dan slope-nya kelihatan sangat jelas, yaitu naik. Walaupun penjualan retail kita mengalami kontraksi yang terbatas. Tetapi kalau Bapak-bapak perhatikan, penjualan semen mulai pulih. Slope-nya juga mulai naik. Kemudian PMI manufacturing juga melakukan ekspansi. Slope-nya juga naik di bulan Februari, Pak. Neraca perdagangan kita juga mulai naik, Pak. Dan semua mobil, retail dan sebagainya ini mulai menunjukkan arah kepada slope yang memadai. Ini sampai Februari kemarin, Pak. Kita baru mendapatkannya di rapat terakhir dengan LPS. Jadi data yang dilakukan oleh LPS melalui survei yang sangat kredibel ini menunjukkan bahwa data-data ini menunjukkan sebuah optimisme yang jelas, terukur. Maka saya ingin menyampaikan pesan optimisme ini kepada Bapak-bapak sekalian. Nah, kalau kita lihat ini Pak, Bank Indonesia, next ini. Ini sama. Kalau kita lihat apa yang disampaikan, kita mengalami sedikit gangguan di konsumsi rumah tangga dan inilah yang perlu kita perbaiki, Pak. Tetapi kalau kita lihat dari pertumbuhan sektor-sektor padat karya dan sebagainya, semua masih dalam range kita tumbuh yang positif. Tadi retail menghadapi situasi yang harus kita kuatkan, ini konsumsi rumah tangga tetap baik, tetapi kemudian kita perlu terus dorong mereka untuk mengalami perbaikan. Tapi dari sisi pertumbuhan, investasi swasta dan sektor padat karya, kita tetap dalam suatu tumbuh yang memberikan arah kita untuk tetap menjaga optimisme. Nah, ini next berikutnya, ini Bapak Ibu sekalian, SBN dan SRBI. Dalam posisi angka yang Bapak-bapak bisa lihat, pergeseran angka-angkanya masih menunjukkan bahwa kita flow saham, flow SBN dan flow SRBI ini kan semuanya saling barang bergeser ke SRBI, bergeser ke SBN dan sebagian ke
Jadi instrumen investasi di Indonesia ini mulai menunjukkan bahwa perlunya penguatan likuiditas. Untuk apa? Supaya barang likuiditas yang di SRBI tidak digeser ke SBN dan kemudian dimainkan secara bergiliran di bursa saham. Nah, ini yang kalau kita perhatikan di sini cadangan devisa kita sangat tinggi. Semalam disampaikan the highest cadangan devisa kita saat ini adalah 156 billion dollars, Pak. 156. Ini masih tertulis 154,5. Tetapi per semalam, Pak, itu sudah 156. The highest. Tertinggi dalam sejarah cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi cadangan kita ini sampai 6 bulan ke depan menjaga kemampuan bayar kita terhadap impor kita. Nah, ini inflasi juga, Pak. Kalau kita perhatikan, inflasi kita sangat-sangat rendah. Dijaga sangat rendah. Walaupun inflasi yang rendah ini juga menimbulkan permasalahan sendiri. Karena apa? Kurang memberikan tarikan kepada pertumbuhan secara signifikan. Jadi berdasarkan 4 data ini Bapak Ibu sekalian, jelas sekali bahwa optimisme kita itu bisa dijaga berdasarkan data-data dari sumber yang sangat relevan. Next, ini. Ya, ini. Kredit perbankan tumbuh Bapak Ibu sekalian. Itu. Dan Bank Indonesia karena sekarang berada dalam wilayah kekuasaan makroprudensial, mereka memberikan dukungan dalam kredit likuiditas makroprudensial, dalam pengurangan GWM dan sebagainya, mereka melakukan. Bahkan skema-skema yang lain sedang dipersiapkan oleh Bank Sentral untuk apa? Untuk memberikan dukungan kepada daya dukung fiskal kita dalam memberikan dorongan pertumbuhan. Kecukupan modal perbankan sangat tinggi. CAR kita masih di kisaran 27%. 27%. NPL kita selalu rendah. Nah, yang menggunakan transaksi kris walaupun mengalami situasi penurunan tapi mereka tetap tumbuh tinggi. Kris selalu menghadapi permasalahan-permasalahan yang teknikal tapi bisa diselesaikan dengan baik oleh Bank Indonesia. Berikutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemarin dianggap sebagai salah satu penyebabnya, yaitu ketika penerimaan negara kita dibandingkan belanja negara ini mengalami defisit di sekitar 31,2. Ini masalah yang menurut saya harus kita baca secara detail oleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ada permasalahan kortek yang belum terdelivered kepada market. Kortek ini adalah sebuah ide yang sangat bagus. Bagaimana teknologi informasi diterapkan kepada sistem pelayanan perpajakan di Indonesia, sehingga terjadi integrasi yang sangat kuat, tetapi kemudian ketika diimplementasikan sejak 1 Januari, implementasi ini kemudian pada permasalahan-permasalahan yang teknikal pelaksanaan di lapangan. Sehingga mengganggu data-data penerimaan pajak kita, mengganggu akses pembayaran pajak kita dan sebagainya. Karena apa? Ketika diumumkan ini oleh Menteri Keuangan, Bapak perhatikan, penerimaan kepabeanan kita, ya kan? Penerimaan kepabeanan kita pada bulan Februari itu sebenarnya mengalami kenaikan kepabeanan dan cukai dari sebelumnya. Penerimaan PNBP karena harga komoditas turun juga mengalami penurunan, tetapi pada standar yang normal karena penurunan harga. Tetapi karena penerimaan bea cukai naik, sebenarnya tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Karena apa? Kalau penerimaan kepabeanan dan cukainya naik, penerimaan pajak pasti naik.
Jadi kalau ada penerimaan pajak turun, pasti ada problem technical cortex yang belum bisa kita jelaskan di mana letak permasalahan yang sebenarnya. Lah, inilah kalau menurut saya kita perlu hati-hati. Nah, kemudian sampai sekarang kita di Komisi 11 menjaga defisit kita tetap di angka 2,53. Dan ini kalau kita lihat di sini, situasi ini pasti biasanya kita akan mengalami rebound itu ketika kita bulan Maret dan bulan April, ketika apa? Ketika SPT PPh perorangan dan PPh korporasi itu tahunannya masuk kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita mulai recover. Dan kemudian baru kita PPh pasal 25 dan seterusnya itu mulai di bulan-bulan selanjutnya. Lah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya melihat data moneter, data perbankan, dan data fiskal yang ada, yang perlu saya sampaikan dalam struktur APBN ini, sebenarnya optimisme itu pantas kita jaga dan perlu kita naikkan optimisme kita terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? In fact, data-data tersebut di atas itu sudah membicarakan itu. Terus kenapa ada kekhawatiran tentang ketidakpastian yang menjadi rumor di pasar? Next, ini Bapak Ibu sekalian, orang membicarakan tentang Inpres nomor 1 efisiensi. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Inpres efisiensi itu adalah sebuah penajaman, bukan pengurangan belanja. APBN 2025 tetap pada volume dan ukuran yang sama. 3.621,3 triliun. Tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Tidak berubah. Subsidi energi dan subsidi BBM tidak berubah. Bantuan sosial untuk masyarakat tidak berubah. Bapak Presiden kita hanya ingin APBN lebih produktif. Maka beliau menyampaikan kurangi belanja-belanja yang tidak perlu. Dan biasanya sering mata anggaran itu mengalami duplikasi atau redundant. Kemiripan mata anggaran yang sama. Itu yang ditajamkan oleh Bapak Presiden kita. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa government spending di dalam struktur pertumbuhan kita, itu kita biasanya 5,2 sampai 56%, 52 sampai 56%, pertumbuhan kita itu driven by the consumption, konsumsi rumah tangga, household consumption. Kemudian pembentukan modal tetap bruto PMTB itu antara 30 sampai 36%. Investasi. Di sana ada CAPEX, OPEX-nya swasta, yang bisa datang dari ekspansi kredit maupun setoran modal, itu antara 30 sampai 36%. Kemudian government expenditure, itu antara 6 sampai 8%. Jadi APBN kita volumenya itu hanya sekitar 6 sampai 8%. Kalah dari konsumsi rumah tangga dan kalah dari investasi. Selebihnya pertumbuhan kita itu driven by surplus atau minus kita di dalam ekspor impor kita. Jadi struktur kita paling besar pertumbuhan kita itu driven by consumption and investment. Makanya pemerintah berusaha menggenjot sekuat mungkin investasi FDI, karena FDI akan menciptakan lapangan pekerjaan akan membuat orang bekerja, punya penghasilan, dan penghasilan itu akan dipakai mengkonsumsi yang akan mendorong pertumbuhan yang di kisaran 50% lebih tersebut. Bapak Ibu sekalian, jadi kekhawatiran apa masyarakat tentang efisiensi? Karena apa? Volume tidak berubah,
Ya kan? Volume APBN kita tidak berubah, hanya ditajamkan kepada belanja-belanja tidak perlu. Sehingga Bapak Presiden ingin itu lebih produktif. Salah satu yang bisa didapatkan yaitu 100 triliun ditambahkan kepada belanja MBG, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini merupakan program yang ikonik dari Bapak Presiden sejak awal. Untuk menjaga apa? Menjaga anak-anak generasi mendatang kita supaya cukup asupan nutrisinya, cukup asupan gizinya. Karena apa? Generasi mendatang kita yang sekarang di umur sekolah taman kanak-kanak, SD, ini adalah generasi yang perlu diberikan asupan gizi yang cukup, jangan sampai menjadi generasi yang kekurangan gizi. Karena apa? Pemerintah sudah melakukan program zero sampai umur 1000 hari, jangan sampai mereka terkena stunting. Lah, program ini selalu dikritik oleh Bank Dunia. Perlu saya sampaikan dan harus saya buka di sini. Perlu untuk Bapak Ibu sekalian kita membicarakan lebih terbuka dan lebih lebih egaliter kita membicarakannya. Karena apa? Ini dikritik oleh Bank Dunia seakan-akan ini mengganggu kesinambungan fiskal kita. Lah, sekarang gangguan itu sampai sekarang dibunyikan. Sehingga dipakai untuk mendistorsi kemampuan fiskal kita. Seakan-akan kalau kita menjalankan MBG, maka fiskal kita terganggu. Makanya Pak Presiden juga menyampaikan, kita pada saat yang sama defisit kita harus perbaiki dan kita harus menaikkan tax ratio kita secara gradual ke depan. Makanya kalau Bapak-bapak baca, sekarang pemerintah sedang berusaha mengotak-atik bagaimana PNBP dinaikkan, bagaimana kemudian penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif tetap bisa kemudian dinaikkan rasionya dengan meningkatkan kepatuhan. Lah, ini menurut saya yang perlu kita sampaikan. Program ini dikritik berkepanjangan. Padahal keinginan ini sangat mulia. Menjaga generasi mendatang kita itu menjadi generasi yang cukup asupan gizinya. Ketika mereka menjadi generasi yang produktif ke depan, mereka adalah generasi yang brilian, generasi yang kuat secara fisik dan mental. Dan ini adalah tanggung jawab kita di generasi yang sekarang. Makanya saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kritik ini bagus untuk kita berhati-hati bagaimana menjalankan program makan bergizi gratis ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, isu berikutnya adalah mengenai next ini. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang Danantara Indonesia. Danantara Indonesia. Perlu Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang BUMN nomor yang baru keluar, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2025, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa sebelum Danantara ini lahir, Dana Anggata Nusantara ini lahir, mekanisme kepemilikan pemerintah di BUMN itu, Government of Indonesia, itu punya saham yang dinamakan Menteri Keuangan. Sehingga Menteri Keuangan itu menjadi bendahara umum negara. Ada istilah kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian saham pemerintah Government of Indonesia yang dinamakan Menteri Keuangan itu dikuasakan kepada Menteri BUMN. Dan kemudian dioperasionalkan oleh masing-masing BUMN sebagai agent of development. Karena secara theoretically negara tidak boleh hadir di pasar secara langsung. Negara harus punya agentnya di market. Bapak Ibu sekalian, kemudian pemerintah merubah skema ini. Government of Indonesia menamakan sahamnya tadi yang tadinya dinamakan Menteri Keuangan,
diberikan nama Danantara. Ditarik kembali saham yang ada dinamakan Menteri Keuangan, dinamakan Danantara di investment holding dan operating holding 1%. 99 di investment holding, 1%-nya di operating holding, dan 1 lembar di masing-masing BUMN sebagai saham merah putih, dwiwarna. Yang tadinya dinamakan Menteri Keuangan, tapi Government of Indonesia, pemerintah Republik Indonesia tetap sebagai pemilik saham itu. Dinamakannya saja berbeda. Kemudian tetap dioperasionalkan oleh. Ini kan sebuah keputusan politik dalam rangka apa? Pemerintah ingin BUMN itu lebih aktif. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak muda profesional berbakat, lulusan luar negeri, bekerja dan mengabdikan dirinya di BUMN. Talenta-talenta hebat ini kemudian banyak yang kemudian terkena kasus hukum gara-gara investasi di BUMN dianggap merugikan negara. Bapak-bapak sebagai pelaku pasar modal, pantaskah sebuah investasi itu ketika rugi dia menjadi sebuah kerugian negara? Dan kemudian orang-orang berbakat itu menjadi sangat traumatik bekerja mengabdi pada institusi state-owned-nya negara. Makanya kami mengambil keputusan politik bahwa investasi itu tidak semata-mata directly kerugian negara. Merupakan apa? Memberikan proteksi hukum kepada profesional ini. Untuk apa? Dia berlaku ketika dia profesional menjalankan proses bisnis, maka namanya investasi, ada saatnya rugi, ada saatnya juga untung. Tetapi kalau bukunya masih hijau, ya itu bukan sebuah kerugian. Ada portofolio yang untung, ada portofolio yang rugi. Lah, inilah sebuah keputusan politik untuk memberikan apa? Menggaranti orang-orang profesional itu tetap profesional. Maka kita berikan sebuah pemaknaan bahwa kerugian investasi tidak semata-mata menjadi sebuah kerugian negara. Tapi kemudian apa reaksi pasar memaknai ini? Seakan-akan menyiapkan BUMN sebagai ladang jarahan para politisi. Lah, inilah sebenarnya yang perlu disampaikan secara jelas kepada market ini. Justru kita ingin memberikan perlindungan kepada para profesional untuk bisa bekerja secara profesional. Lah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi, kemudian yang terjadi ketika Bapak Presiden dilantik, isu Danantara menguat, kemudian bank-bank himbara yang dipuling di dalam Danantara itu mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan. Kalau kita perhatikan harga sahamnya Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, bahkan BTN sampai 80%, Mandiri 40%, BRI sampai kepada mengalami koreksi sekitar 46-47%. Justru di saat bank-bank himbara ini dalam performance terbaik mereka. Fundamental korporasi mereka sangat bagus. Tapi apakah pantas dihukum begitu dalamnya dalam sebuah harga saham mereka yang terdeskripsi di indeks itu? Akhirnya kita membicarakan, apakah yang sedang terjadi ini adalah perilaku yang didasarkan kepada fundamental korporasinya atau kepada persepsi yang terus dikembangkan untuk menggerus ketidakpercayaan. Nah, saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu para pelaku pasar modal. Tidak pantas bank dengan laba lebih dari 60 triliun dalam peak performance-nya BRI kemudian mengalami penurunan begitu dalam. Mandiri juga sama.
Lah, inilah sentimen-sentimen dan persepsi yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita di politik ingin memberikan solusi yang terbaik kepada bangsa dan negara ini. Saya perlu menyampaikan ini karena sudah saatnya lah Bapak Ibu sekalian mengerti dan memahami. Komisi 11 berbeda saat ini. Untuk apa? Untuk memberikan atmosfer yang kuat dan positif kepada apa? Market kita. Jadi jangan juga dipersepsikan, ngapain ini orang-orang datang ke bursa, orang politik. Ketika politik selalu dimaknai seakan-akan memberikan sesuatu yang negatif, saya ingin menyampaikan, saya datang ke sini untuk memberikan pesan-pesan politik kepada pesan-pesan politik yang positif kepada para pelaku pasar. Kita akan tetap menjaga defisit kita tetap aman. Bahkan mendorong pertumbuhan melalui monetary policy yang lebih kuat memberikan dorongan. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan dalam rangka saya ingin memberikan dan berbagi informasi bahwa data-data makro ekonomi kita, baik itu di monetary policy maupun di fiscal policy kita, data-data moneter kita, data-data fiskal kita tidak menunjukkan sedikit pun sebuah kondisi yang membuat kita harus pesimis. Dan pesan ini harus sampai kepada pelaku pasar. Karena apa? Bursa saham kita itu the ones of the face of Indonesia. Walaupun kita tahu pelaku pasar modal ini adalah sebagian dari sekian besar kue ekonomi kita yang begitu luar biasa besarnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.